Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, tim Raimas Satsamapta Polres Demak Polda Jawa Tengah melaksanakan patroli presisi pada malam akhir pekan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kegiatan patroli menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan gangguan keamanan, aksi balap liar, tindak kriminalitas, serta pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polres Demak. Dengan mengedepankan pendekatan preventif dan humanis, personel Raimas menyisir jalan protokol pertokoan objek vital hingga lokasi berkumpulnya para remaja. Petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dari Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengawalan transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho dalam apel ikrar bersama dan launching tata kelola sumur minyak masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata aktivitas sumur minyak masyarakat agar dikelola secara legal, aman, dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan verifikasi terhadap ribuan titik sumur minyak masyarakat agar dapat dikelola secara resmi melalui koperasi maupun badan usaha milik daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memberikan kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi atas komitmen Polda Sumsel yang aktif mengawal proses transformasi tata kelola sumur minyak masyarakat. Polda Sumsel mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola migas yang legal, aman, dan berkelanjutan. Dari Humas Polda Sumsel melaporkan untuk Polri TV. Polri menggelar rapat koordinasi nasional dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait antisipasi cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Rapat ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapsiagaan serta sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi potensi bencana pada musim kemarau tahun ini. Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Cuaca Ekstrim dan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2026 berlangsung di Pusat Pengendalian dan Analisis Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 29 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, dan diikuti oleh pejabat utama Polri, Kepala Satuan Kerja terkait, serta seluruh Polda secara daring. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga terkait menyampaikan paparan mengenai perakiraan cuaca, potensi titik panas, langkah-langkah mitigasi, hingga kesiapan personel dan sarana prasarana di masing-masing wilayah. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar pencegahan dan penanganan karhutla maupun dampak cuaca ekstrem dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan penanganan bencana yang lebih optimal, sejalan dengan semangat Polri untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana rakor kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla dan cuaca ekstrim, berikut laporan reporter Polri TV Tekla Hasyati dan juru kamera Andi Putra.
Pemirsa, pada hari ini Kamis 30 Juli tahun 2026, Polri menggelar rapat koordinasi terkait antisipasi cuaca ekstrim dan pembakaran hutan dan lahan tahun 2026 di Pusat Pengendalian dan Analisis Mabes Polri Jakarta Selatan. Yang mana pemirsa, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo, didampingi oleh Astama Ops Kapolri dan juga Irwasum Polri. Yang mana pemirsa, berjalannya kegiatan ini tentunya dilibatkan langsung juga Kapolda dan juga Polda jajaran dari seluruh wilayah di Indonesia. Turut serta hadir juga pemirsa dari sejumlah stakeholder terkait, yakni mulai dari BMKG, BNPB, Basarnas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna menyamakan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla di Indonesia. Rapat ini pemirsa merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri untuk memperkuat langkah memitigasi menghadapi dampak El Nino dan cuaca ekstrim. Dalam arahannya pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan bahwa kondisi El Nino pada tahun ini, tahun 2026, diprediksi memiliki intensitas lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, penurunan curah hujan, hingga gangguan terhadap pertahanan pangan. Oleh karena itu pemirsa, seluruh jajaran Polri diminta untuk melakukan cek and recheck terhadap kesiapan personel, sarana prasarana, serta memperkuat early warning system, patroli terpadu, dan pemantauan hotspot secara langsung dan berkelanjutan. Wakapolri juga menekankan bahwa pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data agar keputusan yang diambil lebih tepat, cepat, dan sesuai dengan terintegrasi kepada seluruh daerah dan juga memberikan langkah tepat terhadap permasalahan. Tentunya pemirsa, sejumlah program kerja sudah dilangsungkan juga oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memitigasi terjadinya karhutla dan juga cuaca ekstrim di Indonesia, serta beberapa inovasi teknologi yang sempat dikembangkan, yakni adanya drone pemadam kebakaran atau yang membawa apar hingga mencapai titik-titik yang sulit untuk dicapai oleh transportasi lainnya. Melalui rapat koordinasi ini pemirsa, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesiapan personel, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan demi menjaga keselamatan masyarakat serta ketahanan pangan di Indonesia. Baiklah pemirsa Polri TV, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi. Polres Temanggung menggelar kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal bagi personel dan ASN Polri umat Kristiani. Kegiatan berlangsung di ruang K3I Polres Temanggung. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 HF. Saya Bribda Yoga Pratama, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam presisi. Binrohtal dipimpin Kabag SDM Polres Temanggung, Kompol Jonathan Saroji. Kegiatan ini bertujuan memperkuat keimanan, ketakwaan, serta membangun mental personel dalam menjalankan tugas. Dalam arahannya, Kabag SDM mengajak anggota menerapkan nilai-nilai agama dalam pelayanan kepolisian. Profesionalisme dan integritas menjadi landasan dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung masyarakat. Melalui pembinaan rohani yang rutin, Polres Temanggung berharap personel semakin berkarakter, menjadi teladan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Humas Polres Temanggung Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.